Kita dekat sini merantau sampai lama-lama tak apa. Tapi kalau boleh anak kita jangan sampai. Kadang saya pun sampai kalau malam, kadang menangis. Tengok anak saya dekat kampung. Tanya bapak dia mana, tak balik-balik. Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, yaitu Arini Cecep. Nah, sahabat saya ini mau menceritakan atau mengklarifikasikan, intinya memberikan informasi dan juga berbagi ilmu, pengalaman-pengalaman yang real, yang nyata selama beliau ini merantau di Malaysia. Ini sangatlah penting sekali, apalagi untuk para calon TKI yang dari Indonesia mau merantau ke Malaysia. Wajib mendengarkan ini biar tahu perjalanan hidup dan kisah-kisah hidup masnya ini selama ada di Malaysia. Pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama di Malaysia sini, Mas? Saya masuk dalam tahun 2003. 2003? Nah, 2003. Tapi balik sudah pernah. Balik berapa kali? 4 kali kalau tak silap saya itu. Oh, sudah pulang pergi gitu ya? Pulang pergi 4 kali. Tapi ini yang paling lama, pasal kondisi dekat rumah, ekonomi tak memungkinkan. Jadi kita bertahan lama dekat sini. Berarti intinya Mas itu pergi merantau ke sini selama bertahun-tahun itu karena ingin membangun ekonomi di kampung agar lebih baik gitu ya? Ah iya betul itu. Pasal kalau dekat kampung itu pun mau kerja belum tahu lagi, kita sudah lama merantau begini, jadi nak balik itu nak kerja apa tak tahu lagi. Masih bingung ya? Masih bingung. Dan sementara mungkin hanya tidak semua lah di Indonesia itu misal mau bekerja di perusahaan, kalau tanpa ada ijazah itu pun sangat susah, Mas ya? Iyalah, kita ijazah pun baru sampai SMP. Nah, macam mana nak kita nak cari kerja yang tinggi tak mungkin. Ya mujur-mujur dekat Malaysia ini tak ada. Kita harus punya ijazah tinggi, nggak ada kan, nggak sini. Nah itulah kelebihan dekat Malaysia itu. Merantau dekat Malaysia ini tak ada tuntutan dokumen itulah. Yang penting ada niat, ada kerja, kemauan, kemauan, kerja jujur, orangnya bertanggung jawab. Insya Allah warga tempatan Malaysia ataupun orang Cina yang ada di Malaysia itu percaya kepada kita gitu, Mas ya. Iya betul itu. Karena kita kan saling menguntungkan sebenarnya, Mas ya. Bos yang kita kerjakan dia pun mendapatkan untung, kita pun juga mendapatkan gaji dari bos. Jadi sama-sama menguntungkan. Betul. Nah, selama bertahun-tahun di Malaysia sini, pernah nggak merasakan keluhan atau kesedihan gitu, Mas? Nah ya itu pastilah ada keluhan, kesedihan. Kalau kegembiraan itu mungkin lah jumpa-jumpa sama kawan macam ini baru ada kegembiraan. Tapi kalau masalah duduk seorang itu tak ada, pasal kita jauh dari keluarga, dari anak bini. Nah itulah, jadi kita merasa kadang kalau malam tidur dekat sebelah tak ada anak bini. Nah itu. Oh, jadi kesedihannya itu karena di saat-saat sendiri dan teringat dengan keluarga kecil gitu. Keluarga kecil kita dekat kampung, macam mana dekat kampung. Nah, orang tua merantau ke sini, tapi kita bukannya nak mengabaikan anak dan istri, enggak. Pasal kita dekat sini ingin nak membangun rumah tangga yang lebih bagus lagi, ekonomi biar bagus gitulah kawan. Karena kita sebagai bapak atau kepala rumah tangga itu sangatlah tidak tega apabila keluarga kita itu serba kekurangan. Nah betul. Kalau boleh itu kita yang sengsara tak apa, janji anak-anak kita jangan. Itulah kita, prinsip saya macam itu. Kita dekat sini merantau sampai lama-lama tak apa. Tapi kalau boleh anak kita jangan sampai. Kadang saya pun sampai kalau malam, kadang menangis. Tengok anak saya dekat kampung. Tanya bapak dia mana, tak balik-balik. Itulah kita kesedihan ke situ. Apalagi kalau dia saat sekolah, lalu waktu mengambil paspor menjadi wali murid, kalau nggak ada bapaknya itu lagi sedih lagi. Lagi sedih itu. Kadang kalau ada kumpulan apa itu kan dekat sekolah ada kumpulan ini itu. Nah itu orang tua gak ada. Yang ada orang tua perempuan, kadang mbah dia yang jemput. Itulah sedihnya, apalagi kita ada anak kecil lagi. Tapi untungnya kita itu di Malaysia sini ada kawan, karena kawan di sini itu dianggap seperti sahabat sendiri, saudara, Mas ya. Betul itulah yang kita menguatkan ke sini itu ada kawan, ramai kawan.
kita kadang sakit apa, kawan lah yang boleh tolong gitu. Karena dulu geng jujur, saya pun nggak kenal sama mamanya ini, kenalnya juga di Malaysia sini, tapi sampai sini, wah seperti saya abang adik sendirilah di sini. Kalau ada apa-apa itu saling membantu, sakit juga seperti keluarga sendiri mas ya. Ya itulah. Inilah kawan saya yang paling setia. Ya semua banyak kawan, tapi saya tak seakrab ini. Kita makan bersama dekat sini itu. Memang rumah kita lain-lain, tapi saya makan dekat sini. Jadi gitulah geng. Kalau di perantauan itu jangan memandang sebelah mata kepada orang lain, karena kita itu sangatlah butuh orang lain sebagai sahabat untuk melengkapi hidup di perantauan mas ya. Nah, betul. Karena di sini tuh hidupnya juga nggak gampang geng. Kalau dipikir susah juga, karena waktu kita bekerja keras, waktu letih gitu kan. Apalagi pas waktu sakit itu kan pasti mengingat mak, pak, keluarga itu. Betul. Itu sudah pasti. Lagi-lagi geng, kalau kita ini apa ya, di musim seperti ini mas ya. Musim hujan. Di musim hujan. Kita susah nak cari duit, nak kerja pun susah. Karena tak boleh kerja. Tak boleh kerja. Itulah. Tapi macam mana? Memang semua macam ini. Kita tak boleh buat lagi macam mana kan? Harus berdamai dengan keadaan kita ya. Jadi ya gimana geng, intinya nah ini buat sahabat-sahabat yang mau merantau ke Malaysia mas ya. Ya. Jadi yang pertama itu mental yang butuh. Mental harus kuat, meninggalkan keluarga. Itu harus utamakan itu. Mentalnya kuat, meninggalkan keluarga. Dekat sini harus fokus dengan kerja. Jangan sampai nanti kalau mau ke sini tuh banyak sekali geng orang yang mau merantau ke sini tuh seakan-akan dia kerja kuat. Ah, nanti sampai sini dia tumbang, ingat sama orang tua, pengen balik lagi. Aduh, itu mentalnya masih nipis sekali ya mas. Ya betul. Pasal kita kerja dekat sini, dekat Malaysia, saya yang pengalaman sudah lama. Kerja apa saja sudah saya jalankan. Jadi tahu semua macam mana. Dan berjumpa orang apapun juga sudah pernah semua. Semua kawan baik dekat Malaysia ini. Kita tak pandang orang Indon, orang Bangla, semua baik. Jadi kita berbuat baik. Itu aja sistem dia. Oh, jadi semua intinya pada diri kita sendiri. Pada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, semua tak ada yang ganggu kita. Betul. Pasal kita pun sudah lama dekat sini, tak ada orang ganggu gini gitu. Pasal kita tak buat hal. Apalagi kalau sama orang warga sini lah. Tempatan. Nah, kita tak boleh kacau. Kita tahu kita orang seberang. Kita di sini cuma numpang cari makan. Itu aja. Jadi jangan semena-mena, kita harus mempunyai adab ya mas ya. Betul. Adab, kesopanan. Ya meskipun itu tradisi sini lah, tradisi di sini macam mana kita harus mengikutkan. Jangan buat hal gini gitu, itulah. Janji itulah geng. Kita ini sadar diri. Di sini itu hanya numpang mencari rezeki. Jadi kita juga mempunyai, meskipun kita berpendidikan rendah mas ya, bisa dibilang seperti itu, tapi orang tua kita itu mengajarkan kita tentang kesopanan, adab, mempunyai belas terima kasih kalau dikasih orang, apalagi kepada orang tempatan Malaysia sini. Saya akui orang sini tuh memang baik-baik mas ya. Kebanyakan ya semualah baik. Kalau kita tanamnya baik, pasti tubuhnya pun baik juga. Nah, ini mas buat ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat di rumah atau keluarga ataupun kawan yang mau merantau ke Malaysia sini, apa pesan-pesannya? Pertama saya buat keluarga, buat anak dan bini saya. Ya saya emang pingin sang anak balik, tapi macam mana ya, saya belum siapnya ekonomi dekat rumah. Pertama, emang anak sudah besar, itu yang kecil pun sudah besar, udah sering cakap apa bila balik. Tapi kita emang nak balik. Tapi itulah macam mana, keadaan belum siap lagi. Tapi insya Allah saya usahakan balik. Buat perantau-perantau, kalau pengen masuk Malaysia, fokus betul. Berani meninggalkan keluarga tak? Itu sama kita kerja betul-betul, sungguh-sungguh. Jangan kerja ini, kerja itu. Nanti lama-lama macam saya, yang lama kat sini, itulah jadinya. Gitu aja. Nah, sekarang saya tambahin sedikit nggak apa-apa ya. Menurut Mas, orang yang lama sampai berpuluh-puluh tahun bahkan ada yang sampai tua di sini, itu pandangan Mas itu gimana? Kalau saya terus terang ya, kalau yang lama sangat ke sini, belum tentu dia itu banyak duit, belum tentu. Oh iya. Nah, pasal apa? Kalau
tak pernah balik. Ya, kalau tak pernah balik kan, tak pernah balik, tak tahu ekonomi Indonesia macam mana. Nah, duit habiskan buat dekat sini. Tapi kalau sering balik melancong, balik cuti, insya Allah itu yang dapat duit. Pasal kita boleh kondisi dekat kampung macam mana. Nah, itulah kita jadi kerja semangat buat kampung. Tapi kalau sudah lama kat sini, kita tak pikir dekat kampung. Itu betul itu. Betul ya. Kebanyakan lah saya yang tahu, pengalaman saya kenal-kenal sama orang lama-lama kan. Kalau yang orang lama-lama jarang yang cakap punya duit simpanan banyak dekat bank. Nah, itu pasalnya itu. Karena kalau orang lama di sini pun mau pulang malu ya. Malu, karena malu. Pasal apa? Duit kan kita tak ada. Lagi pun kerja, besok cari lagi. Tak mikirkan balik. Tapi kalau yang sudah sering balik, tahu ekonomi dekat kampung macam mana, keluarga dekat kampung macam mana, makannya sama apa. Nah, itulah. Jadi kita berpikir macam mana saya boleh kerja, simpan duit, nanti dekat kampung tinggal senangnya. Jadi gitu setiap kerja itu macam ada target gitu ya? Ada target, betul. Pasal saya pengalaman gitu, saya sendiri lah. Saya sejak berkeluarga ini, emang saya baru boleh ngumpul. Kalau dulu waktu masih lajang sama sekali. Betul. Dulu waktu masih lajang, ibaratkan nak beli motor saja, tak boleh dekat kampung itu. Karena Malaysia, Mas bisa berubah seperti ini ya. Ya, betul. Terima kasih Malaysia. Dan berjumpa kembali di video kami, Arini Cecep. Sebelum meninggalkan video ini, saya harap sokong terus di channel ini agar kita terus semangat untuk membuat video-video yang menarik, yang terbaru. Dengan cara gimana? Share, komen, dan subscribe-nya, geng. Channel kita, Arini Cecep. Arini Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, geng. Bye-bye.